Selamat siang Ibu Rita Wulandari dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan TPPO ya, dari Mabes Polri ya, dari Polri. Siang ini kita berada di sini dalam rangka Ibu Wamen Veronika Tan akan bersama-sama dengan Kementerian HAM dan juga dengan pihak Kepolisian RI untuk membicarakan tentang beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak, khususnya yang terjadi beberapa saat ini yang rekan-rekan wartawan pernah dengar, yaitu ada yang pencabulan terhadap anak di bawah umur, terhadap perempuan, terjadi prostitusi, dan juga khususnya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah yang menimpa kasus mantan Kapolres Ngada, seorang oknum perwira menengah Polri, dan juga kasus percabulan ayah terhadap anaknya yang di Bekasi, dan juga kasus percabulan seorang oknum sekdis di Ambon terhadap anak di bawah umur juga, dan beberapa kasus lainnya. Nah, pada kesempatan ini menunjukkan betapa kita concern, baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dari Barreskrim Polri, khususnya dari PPA dan TPPO, dan juga dari Kementerian HAM. Kita concern sekali untuk bagaimana kasus-kasus yang serupa tidak lagi terulang di masa akan datang, dan juga terhadap kasus-kasus yang telah terjadi, supaya adanya satu punishment yang bisa memberikan efek jerah terhadap para pelaku prostitusi maupun pedofilia. Karena kita lihat bersama bahwa kasus prostitusi dan pedofilia ini sudah sangat marak terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya turun lapangan juga, saya mendapatkan bahwa beberapa anak di bawah umur itu sudah melakukan suatu hubungan badan, hubungan intim antara mereka, hanya berdasarkan faktor-faktor lingkungan dan faktor porno yang mereka tonton. Ini sudah marak terjadi. Nah, ini pula terjadi pada orang-orang tua yang usianya hampir 60 sampai 80 tahun. Itu banyak juga terjadi perlakuan-perlakuan terhadap anak yang mereka lakukan, yaitu percabulan atau asusila. Nah, ini marak terjadi, jadi tidak hanya pada antar anak, pada orang dewasa, tapi pada lansia pun terjadi. Ini fenomena yang cukup sangat memprihatinkan bagi perkembangan kemanusiaan, perkembangan manusia dan sumber daya manusia di Republik ini. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama. Oleh karena itu, Ibu Veronika Tan selaku Wamen PPA dan Ibu Rita Kombes Rita selaku Direktur TPA dan TPPO dan PPKS TPA dan PPO untuk membicarakan hal ini pada sore hari ini. Mungkin dari Ibu Wamen ada yang harus disampaikan, silakan. Ya, sama. Jadi balik dari sistem peradilan ini, kita tidak bisa memberikan efek tanpa kolaborasi ya. Tentu semua kasus-kasus itu bermula selalu kita yang direpotkan, karena urusannya adalah perempuan dan anak, dan selalu korbannya terutama anak ya. Dan kemudian kita tentu bagaimana kolaborasi lintas ini dari HAM dan komisi, kita berharap hukum semua itu bisa ada efek jerah. Jadi makanya hari ini kita coba menarasikan bagaimana keadilan itu, hukuman maksimal, karena kan kita bicara anak. Anak itu kalau udah sampai, kita berusaha bagaimana parental mencegah, tentu dari kolaborasi beberapa, Komdigi juga sedang berusaha bagaimana pembatasan usia, karena terlalu cepat teknologi, apalagi zaman AI ini terlalu cepat. Dan sekarang groomingnya itu ke anak-anak di bawah umur. Karena mereka resah, mereka merasa sendiri kadang-kadang, tapi tidak ada parental guide kemana mereka harus pergi. Sehingga ini menjadi cyber attack ke anak-anak yang di grooming, dan kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan anak ini.
Nah, ketika kita tidak mencegah memberi pembatasan ini, anak-anak ini akan tumbuh generasinya dengan mindset yang sudah terkontaminasi. Jadi inilah bagaimana kita hari ini bisa berkumpul untuk coba membicarakan, mendorong dukungan yang maksimal untuk peraturan upaya hendaknya perlindungan anak semua ya, tapi bagaimana eksekusinya itu di lapangan dan bagaimana hakim dan jaksa itu bisa mengerti tentang keadilan yang maksimal untuk terutama anak ini kalau sampai pedofilia, sampai kalau korbannya sudah anak, ayah perkosa anak, moralnya itu gimana? Itu yang harusnya kita berantas supaya ada efek jerah. Tentu di sisi hulunya bagaimana edukasi parental menjadi sebuah urgency pada keluarga dan tentu sekolah semula. Saya kira itu dari Ibu Wamen, dari Ibu Rita, dari belakang Ibu Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dari kami pada prinsipnya kami selaku penegak hukum kami sudah melakukan upaya beberapa tahap ya, dari mulai penyidikan sehingga menetapkan tersangka, yang mana semua persangkaan pasal-pasal itu memang sudah kami terapkan, termasuk juga dengan unsur-unsur yang memberatkan. Artinya kita sama-sama konsisten dan juga sepakat untuk memberikan efek jerah pada setiap pelaku, khususnya yang menimpa atau pemberian kekerasan seksual terhadap anak. Dan di sini juga dengan lahirnya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, ada beberapa tusi yang menjadi mandat dari direktorat ini. Kami tidak hanya melakukan kegiatan penegakan hukum, tapi di sana juga ada pemberian mandat untuk melakukan kegiatan pencegahan dan juga perlindungan. Artinya di sini kami dengan kementerian lembaga terkait akan bersinergi untuk menciptakan strategi-strategi, bukan hanya dalam rangka strategi penegakan hukum, tapi juga strategi pencegahan pun juga pemberian perlindungan. Artinya bukan hanya kerja polisi sendiri, tapi kita kerja bersama. Kami sudah melakukan penyidikan, kami sudah melakukan upaya paksa terhadap pelaku, sudah kita lakukan upaya penahanan, dan tinggal bagaimana kita mengawal sampai dengan nanti penetapan hukuman itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, dan bukan hanya berhenti pada kegiatan pemberian efek kepada si pelaku dengan penjara saja, tapi harapannya implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah hakim akan memberikan hukuman dalam bentuk yang lain juga, yaitu memberikan sanksi restitusi kepada pelaku dan juga pemberian rehabilitasi. Karena artinya kita sadari betul bahwa tadi yang sudah disampaikan di awal, pelaku ini bisa melakukan perbuatan pidana berulang. Kenapa? Karena tidak tuntas penanganannya. Dia tidak hanya selesai dengan penjara, tapi perlu ada upaya untuk merehabilitasi supaya dia pulih, dia menyadari kesalahannya, dan dia tidak kembali melakukan perbuatannya. Itu dari kami. Ya, jadi pada prinsipnya dari pihak Kementerian Perempuan dan Anak maupun dari pihak kepolisian dalam hal ini PPA dan TPPO serta Kementerian HAM, kami akan bersama-sama berkolaborasi termasuk nanti dengan Kementerian Hukum, Kementerian Pemasyarakatan, dan Imigrasi. Kami akan berkolaborasi untuk bagaimana perlindungan anak ini betul-betul dapat kita wujudkan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini betul-betul kita bisa menegakkan undang-undang ini, karena bagi kami pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk hidup bebas dari kekerasan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Pelecehan seksual terhadap anak jelas merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius yang mengancam perkembangan fisik, psikologi, dan sosial anak. Itulah saat ini kami bersama-sama dengan pihak Kementerian Perempuan dan Anak maupun pihak Barreskrim Mabes Polri, khususnya dari PPA dan TPPO, kita berusaha untuk melakukan satu kolaborasi dalam penanganan ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan satu hal, kami juga berharap ketika terjadi sesuatu kasus, kami berharap juga baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak hakim yang mengadili
mereka juga harus punya sense of belonging terhadap masalah anak-anak, masalah pelecehan seksual, pemerkosaan, dan masalah pedofilia. Itu mereka harus punya sense of belonging, sehingga mereka memberikan hukuman yang cukup berat buat para pelaku supaya menimbulkan efek jerah. Tapi di samping itu juga di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan supaya ada semacam satu pembinaan mental, merubah mindset para pelaku, merubah pola tingkah, pola pikir, pola laku dari para pelaku pedofil maupun pemerkosaan anak atau pelecehan seksual terhadap anak, supaya mereka menyadari akan perbuatan mereka. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak perempuan mereka, pada keponakan mereka atau adik mereka? Ini perlu untuk kita berikan pembinaan yang semaksimal mungkin di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan anak, di mana lembaga pemasyarakatan anak ini juga banyak terdapat anak-anak yang telah melakukan satu perlakuan atau perilaku menyimpang secara seksual. Nah, ini perlu kita kolaborasikan bersama dan kita buat satu strategi penanganan ini yang komprehensif, sehingga masa depan generasi muda ke depan tidak lagi tercemari atau terkontaminasi, bahkan tidak lagi terjadi semacam satu degradasi moral yang dapat mengakibatkan generasi muda ini jadi generasi muda yang runtuh baik secara iman, moral maupun tidak taat. Saya kira itu. Mungkin ada dari teman-teman wartawan yang ingin bertanya kepada Ibu Wamen dan Ibu Direktur dari PPA. Silakan. Mungkin boleh dijabarkan Pak Dirjen, tadi bentuk kolaborasi yang sedang diupayakan itu seperti apa? Langkah-langkah apa yang bakal dituju nantinya dari PPA, Kementerian HAM dan Polri nantinya? Jadi kan di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, kita kan ada yang namanya Sampah 129. Jadi itu semacam call center. Tapi karena kita sedang mencoba meningkatkan kualitas, tentu balik lagi ujung-ujungnya ada bagaimana asesmen kualitas SDM, seberapa cepat kita melakukan. Dan ini sedang kita tingkatkan call center dan kita sudah MOU beranjak dari memang rise and speak yang diadakan dari Barreskrim, polisian. Kita menjemput bola, kita MOU karena kita di Indonesia ini punya layanan PCA itu yang sudah terakui sebenarnya. Jadi kita MOU untuk dibantu bagaimana kita cerdak, cepat, yang penting menyelamatkan dulu, terus dan kita lakukan. Karena bagaimanapun proses ini kan perlu SDM, jadi kita perlu satu waktu untuk membereskan, membenahi supaya sampai ke daerah nanti tercapai terintegrasi. Tentu teknologi yang kita pakai juga untuk membawahi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan SDM kita yang siap, punya hati dan bergerak di masyarakat. Kedua, kita sudah bekerja sama PKS juga dengan Peradi, ahli hukum, karena bagaimanapun sebuah call center dari kita tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari pihak-pihak yang bisa membantu dalam penegakan hukum. PKS juga karena di kepolisian sudah ada Direktorat PPA dan PPU tadi. Nah, direktorat sudah terbentuk, undang-undangnya sudah ada tahun lalu, nanti mungkin akan dijabarkan. Nah, di situ kami juga udah PKS, jadi karena kita udah MOU dengan kepolisian, kita juga sudah turunan ke PKS, dan 3 ini kemarin 1 bulan ya mungkin ya, yang lalu kita sudah menandatangani bersama. Artinya ini ada usaha bersama untuk melakukan bersama bagaimana pemberantasan. Sini kenapa kita berkumpul? Karena kita pengen harusnya ada penegakan efek jerah itu, hukum yang maksimal yang diberikan. Kemarin sudah ada memang PP ini 70 nomor 2020 ya tentang kebiri. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Sehingga hukum inilah yang akan membuat adanya efek jerah sebenarnya. Kalau tidak, pelakunya akan berlaku terus. Kembali yang tadi Pak Dr. Nikolai bilang, kenapa balik lagi? Ya, pembinaan dan hukuman tidak maksimal itu yang membuat akhirnya balik lagi. Nah, inilah tentu kedua di Kemen PPA ini kita tentu pencegahan, bagaimana memberikan ruang bersama positif dari Kementerian Pemuda, pencegahan bagaimana batasan umur memakai gadget,
Tapi dari kita kementerian bagaimana mewadahi tempat-tempat banyak untuk harusnya banyak community center, lapangan olahraga, tempat bermain anak, tempat berkumpul, edukasi, pemberian parental, NGO membantu, LSM mendidik, itu lewat sekolah juga. Nah, inilah yang kita lakukan sebagai satu komprehensif. Itu balik lagi, zaman ini adalah Pak Presiden mau kita itu semua berkolaborasi ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana kita bekerja sama untuk membuat sebuah integritas dan ekosistem yang baru yang baik dalam masa depan anak kita. Dari itu. Terima kasih Bapak. Jadi betul yang disampaikan oleh Ibu Wamen. Jadi kita bergerak cepat untuk menciptakan sebuah layanan yang responsif. Jadi dengan pengintegrasian sistem. Saat ini dengan lahirnya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, kami sedang membangun infrastruktur yang nantinya akan terintegrasi dengan layanan-layanan yang dikelola oleh Kementerian Lembaga. Karena mandat daripada Undang-Undang TPKS di sana diberikan kewenangan kepada selain kepolisian, tapi juga ada UPT di PPA, UPT di bidang sosial, dan juga lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, setelah kita menerima pengaduan, mau kita apakan? Nah, inilah bisnis proses yang sekarang betul-betul sedang kami kembangkan bersama-sama dengan KPPA. Kebetulan kemarin kita baru rapat dengan Ibu juga, yang bukan hanya berbicara tentang percepatan penanganan, tapi yang paling utama adalah pemberian perlindungan. Karena responsif cepat itu yang diharapkan mampu terakses oleh seluruh masyarakat, bukan hanya perempuan anak, tapi seluruh kelompok rentan. Karena tusi di kami mandatnya bukan hanya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi termasuk juga kelompok rentan yang lainnya. Ini sistem yang kita buat nanti juga bisa diakses oleh teman-teman kita yang merupakan komunitas dari penyandang disabilitas, karena mereka juga banyak menjadi korban dari kekerasan juga, termasuk kekerasan seksual salah satunya. Dan sistem terintegrasi ini tentunya kita mengikuti dengan adanya AI, tentunya ini akan kita manfaatkan untuk mengidentifikasi setiap penanganan kasus. Jadi kita mulai belajar dari kasus yang sudah kita tangani, kita lakukan istilahnya pendokumentasian. Sehingga dari kasus yang kita sudah tangani, kita analisa untuk menciptakan strategi apa? Strategi penanganan yang lebih tepat, cepat, dan juga strategi untuk memberikan perlindungan serta upaya-upaya pencegahan. Yang tentunya ini tidak hanya dikerjakan oleh Polri sendiri, tapi dengan kementerian lembaga dan juga dengan unsur masyarakat. Itu kita bisa berkolaborasi. Ya. Jadi saya kira itu perlu kita jelaskan, dan saya perdalam lagi bahwa fungsi dari Kementerian HAM di sini adalah berdasarkan keputusan Presiden 156 tahun 2024 tentang Kementerian HAM. Jadi kami mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi, mengevaluasi, bekerja sama, bahkan menilai berbagai permasalahan HAM yang ada di Republik ini bersama kementerian terkait, KL terkait, dan juga pihak baik itu dari kepolisian, dari TNI, dari berbagai komponen masyarakat lainnya. Karena bagi kami bahwa masalah perlindungan anak ini menjadi masalah prioritas bagi kami, di mana pada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia khususnya pasal 66 itu jelas itu menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak bersalah. Nah, dalam rangka P5M itulah kami berusaha berkolaborasi menjalin satu Memory of Understanding atau MOU dengan pihak Kementerian Perempuan dan Anak, pihak Mabes Polri, dan kementerian lembaga lain. Saya kira itu, dan kami sebagai Kementerian HAM khususnya yang berada di Direktorat Instrumen dan Penguatan HAM, kami akan merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan dalam MOU nanti untuk penanganan ini secara komprehensif oleh berbagai kementerian dan kementerian. Saya kira itu. Izin Pak dan Bu Wamen dari PPPFO. Saya Thomas dari Kumparan.com mau tanya beberapa hal. Ini boleh nanti terserah siapa yang menjawab, tapi aku tangkap dari obrolan di sini juga ada terkait yang dibahas tadi soal pelaku-pelaku. Apakah ini menuju ke si Kapolresnya ada itu, Bu, yang tadi dimaksud yang dibahas untuk hukumannya. Nah itu mungkin boleh diperjelaskan, tadi bilang mau diberikan hukuman maksimal yang memberikan efek jerak. Tadi sempat disinggung soal kebiri, apakah arahnya akan ke situ dari
diskusi bertiga ini, apakah salah satu contohnya si Kapolres Nada ini akan dijerat dengan hukuman seperti itu gitu, dan apakah nanti kedepannya akan lebih banyak juga penerapan hukuman kebiri ini ke pelaku-pelaku yang lainnya gitu. Itu yang pertama. Terus untuk yang ini secara spesifik mungkin ke Ibu Veronica, ini ingin meminta bantuan dorongannya mungkin ya. Soalnya kan semangatnya dari terbentuknya PPA ini kan juga untuk perempuan juga ya, untuk pemberdayaan perempuan. Sementara di waktu di zaman di Jakarta yang dibilang kota global ini ternyata masih ada peraturan yang lolos yang notabene tidak memberdayakan perempuan lah, merugikan, bahkan bisa dibilang banyak yang nilai begitu yang lahir di eranya Pak PJ Teguh kemarin. Itu terkait yang undang-undang ASN yang boleh melakukan poligami. Gubernur Pram yang udah Jawa mengatakan tidak akan ada ASN pas di jabat yang misalnya gitu. Tapi aturan udah ada nih dari PPA, mau nggak nyoba untuk dorong agar itu dianulir gitu, biar kalau bisa ya kalau aktif lagi lah tuh aturan kan Jakarta tuh global. Iya. Terus buat Pak Kolai, mungkin boleh dijabarkan kan Pak, kan sebelumnya Bapak pernah bilang soal yang penghilangan SKCK ya Pak. Itu kalau misalnya itu dihilangkan, memang kan niatan yang baik agar mereka bisa reintegrasi ke masyarakat kan ya. Tapi langkah-langkahnya gimana yang yang akan dilakukan oleh pemerintah di situ? Konkretnya apa biar mereka bisa gabung, nggak cuma hilangin syarat SKCK gitu aja. Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Yang terakhir pertanyaan. Jadi yang kami maksudkan usulan penghapusan SKCK itu pertama bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumnya, kemudian yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau di dalam rutan, kemudian juga yang mempunyai masa depan, misalnya seperti anak-anak di LPKA, lembaga masyarakat Pusana, itu banyak saya temui dan mereka mempunyai cita-cita. Saya tanya apa yang mau kalian lakukan setelah selesai masa. Kami ingin jadi dokter, kami ingin jadi polisi, kami ingin jadi tentara, kami ingin jadi pilot, kami ingin jadi dosen. Jadi cita-cita mereka ada, tapi terhalang oleh masalah ketentuan-ketentuan persyaratan yang ada. Makanya kami membuat surat pengusulan terhadap Kapolri yang ditandatangani oleh Pak Menteri Ham. Ini bersifat usulan dan pada saatnya kami tetap akan duduk bersama dengan pihak kepolisian, khususnya dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan SKCK itu kalau nggak salah dari Bakintel Kapolri. Itu nanti kami duduk bersama untuk membahas persyaratan tentang penghapusan SKCK bagi para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman. Berarti spesifik untuk narapidana yang sudah selesai menjalani hukuman, bukan untuk kayak misalnya buat masyarakat umum SKCK tetap ada gitu kalau misalnya. Itu nanti kita lihat dalam perkembangan dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK. Dan ini kami sekali lagi kami tetap mendukung ini karena sesuai dengan cita dari Presiden RI, yaitu penegakan atau penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi untuk pemenuhan HAM yang kami lakukan supaya tidak terjadi disparitas HAM itu sendiri dan tidak terjadi diskriminasi terhadap HAM tersebut. Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus stigma lagi dia sebagai narapidana? Toh kita semua adalah manusia yang mempunyai salah dan dosa. Tidak ada manusia satupun yang bersih di dunia ini kan. Oleh karena itu, usulan kami itu adalah untuk demi kemanusiaan bagi para mantan narapidana yang telah berkelakuan baik, bertobat, dan ingin memulai hidup yang baru. Karena bagi mereka apa yang kami sampaikan usulan kami itu sangat berguna ketika mereka akan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri mereka atau keluarga mereka. Ya, kalau orang sudah bertobat, ya udah, Tuhan saja Maha Pengampun, Maha Penyayang kan, apalagi kita manusia. Tetapi kalau dalam hal khusus seperti yang sekarang terjadi, yang kami minta adalah
seperti masalah pelecehan seksual terhadap anak, pencabulan terhadap anak, pedofil dan sebagainya. Kami minta supaya adanya hukuman yang seimbang, hukuman yang berat bagi para pelaku, agar ada efek jerah. Jadi kami mengatakan ini karena ini sesuai juga dengan prinsip-prinsip dasar HAM, bahwa anak-anak itu harus dilindungi HAM-nya, masa depan mereka. Kalau sampai terjadi pelecehan, pemerkosaan apalagi terhadap anak, ini masa depan mereka mati, traumatik, baik secara psikis maupun secara fisik. Nah ini perlu kita himbau kepada para hakim yang mengadili, jangan sampai terjadi seperti di Ambon. Dituntut jaksa 6 tahun, tapi divonis oleh hakim 2 tahun. Di mana hati nurani hakim? Melihat anak yang menjadi korban, anak di bawah umur lah. Di mana hati nurani? Saya mengetuk hati nurani hakim, supaya mereka sadar juga bahwa mereka punya anak perempuan, punya keluarga perempuan. Ya, ini saya ketuk hati nurani hakim, agar mereka memberikan hukuman yang seimbang antara perlakuan atau kelakuan dengan dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut. Saya kira itu dari saya. Silakan. Melanjutkan, sebenarnya balik lagi pakai ketuk. Kalau itu terjadi pada anak kita, saya selalu memakai sepatu seperti itu, sehingga kita selalu bergerak dari hati. Ketika kita menolong orang, bagaimana cepatnya itu ketika anak kita atau keluarga terdekat kita pasti juga akan berusaha sebaik mungkin. Nah, konsep inilah yang sebenarnya kita gunakan dalam bagaimana kita menangani kasus. Tentu balik lagi, membentuk SDM gak gampang. Jadi kita harus membina, kita harus melatih, kita assessment, kita harus benar-benar bagaimana mendapatkan SDM yang baik. Tapi hukum kebiri itu sudah ada. Jadi PP 70 nomor 2020, tapi memang pada saat pelaksanaannya itu karena hampir mirip katanya dengan hukuman mati, jadi ada bagaimana proses dari pengadilan, putusan hakim, dan banyak sekali proses-proses sampai kesehatan. Itu yang membuat akhirnya itu panjang. Nah, bagaimana mengeksekusi PP 70 nomor 2020? Inilah yang harus kita lakukan, karena tujuan baliknya dampak yang diberikan anak yang sudah menjadi korban ini kedepannya mau jadi apa? Itu yang kita bayangkan gitu. Generasi penerus kita ketika sudah masuk dalam dunia ini, apalagi pedofilia, kayaknya itu tidak, udah moralnya udah nggak ada. Apalagi seorang ayah walaupun anaknya udah 20 tahun, dia perkosa anaknya sendiri. Bahkan kadang-kadang kita mohon maaf gitu loh, kalau kita sebagai orang tua, anak kita bugil pun atau misalnya mohon maaf, harusnya kita tidak boleh sebagai orang tua. Moral itu gimana? Nah itulah yang sebenarnya kita dorong, bukan dari umurnya atau perempuan atau apa, tapi seorang anak di mata seorang ayah yang bilang degradasi istilah moral. Nah, kedua, yang tadi ditanyakan soal undang-undang poligami. Sempat saya ketika Pergub 2 2025 oleh Pak PJ Umur, Pak Heru. Pak, bukan. Pak Teguh, ya sorry, Pak Teguh. Itu kan menjadi sebuah polemik karena balik lagi PPPA kan ini dan kita bertanya. Saya sempat ngobrol. Jadi sebenarnya itu PP 10 tahun 83 yang sudah diperbarui ke PP nomor 45190 itu yang sebenarnya undang-undangnya tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri itu yang diuraikan sebenarnya. Yang permasalahan itu di PP-nya yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Nah dari poin-poin itu turun, akhirnya ketika saya ngobrol dengan Pak Teguh bilang kenapa keluar Pergub, memang itu menjadi sebuah polemik saat itu. Tapi sebenarnya niat baik dari Pak Teguh itu untuk mempersulit malah, karena ternyata di ASN itu terjadi banget kasus perceraian, akhirnya yang jadi korban perempuan lagi. Ketika pembagian harta, bagaimana alimoni, tidak berpihak kepada wanita, tidak berpihak kepada istri, sedangkan ASN pihak prianya bisa menikah lagi gitu. Jadi itu yang sebenarnya dibantu Pergub 2 itu untuk membuat lebih sulit ketika pegawai negeri itu bagaimana setelah mereka bercerai.
Jadi bukan sebenarnya, tapi karena poinnya diambil lagi, akhirnya istilahnya macan tidur dibangunkan kembali gitu loh. Nah itu yang akhirnya kembali lagi. Media itu seperti dua mata pedang. Iya. Bagaimana kita mengambil arti dari arti positifnya, tapi biasanya lebih banyak negatifnya. Akhirnya kita bilang harusnya setelah ini dibangkitkan, harusnya bagaimana kita menguraikan PP nomor 4590 ini yang sebenarnya izin perkawinan perceraian bagi pegawai negeri, ini yang sebenarnya harus dibereskan kembali. Nah itu sebenarnya Pergub 225 itu mempersusah terjadi perpisahan, tidak merugikan pihak perempuan. Itu yang sebenarnya isi daripada Pergub 2 2025. Tapi nggak mencegah perbuatan halal. Gak bisa. Jadi kita harus kembali lagi bagaimana merevisi PP. Nah, tapi mungkin saya juga bukan ahli hukum, tapi saya melihat dari sisi bagaimana kita mencoba berusaha, tapi akhirnya malah negatifnya yang diambil. Jadi mungkin dari sisi hukum kita harus kupas lagi dan kita harus dorong lagi supaya balik lagi ujung-ujungnya poligami mau apa itu akhirnya korbannya tetap perempuan dan anak lagi yang menjadi korban. Saya hanya ingin menambahkan terkait dengan upaya pemberian deterrent effect atau efek jerah kepada pelaku. Kami konsisten dengan kami nyatakan di dalam penerapan pasal tadi, kita menggunakan net spesialis karena ini terkait dengan anak dan juga kekerasan seksual. Kita sudah punya undang-undang khusus, maka pemberatan diatur di dalam pasal 15 ayat 1 itu kami terapkan. Ada beberapa klausul di sana. Salah satunya adalah perlakuan itu dilakukan terhadap anak lebih dari satu orang. Itu sudah kami gunakan semua di pasal 15 ayat 1. Nah, tinggal bagaimana nanti mengawal supaya terrealisir hukuman bagi si pelaku ini maksimal. Nah, tentu ini sudah bukan tugas dari kepolisian. Kiranya kita semua, bukan hanya para penegak hukum, bukan hanya kejaksaan dan juga dari hakim nantinya di pengadilan, tapi semua pihak. Karena kita sama-sama memahamkan diri bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu kejahatan yang luar biasa. Total. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih banget. Ya, kami ada lanjut lagi Terima kasih. live streaming. Semoga menjawab. Ya, semoga menjawab pertanyaannya.